saya ada punya beban dengan perbankan dan saya ingin cepat melunasi utang-utang beban yang ada di saya ke perbankan tersebut. Jadi di acara PBTR ini kita diajarkan banyak hal, terutama bagaimana fundamental kita, juga bagaimana kita diajarkan untuk menangani cara-cara, teknik-teknik, teori dan semuanya tentang lunas utang, dan juga bagaimana kita meningkatkan untuk omset penjualan kita untuk supaya usaha kita lebih berkembang kembali, bangkit kembali. Juga banyak hal ilmu-ilmu syariah yang diajarkan kepada kita di dalam PBTR ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Juhra, beralamatkan di Tangerang Kabupaten, tepatnya di Blaraja. Saya bergerak usaha di bidang mebel, furnitur, alhamdulillah. Dan memang pada kesempatan ini usaha lagi kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, sehingga ya saya bisa mencari dan menemukan MMC ini. Saya usaha mulai tahun 2006, terus berjalan 3 tahun sampai 2009. Itu mengalami ya nggak terlalu signifikan, biasa-biasa aja untuk omset. Dari 2009 sampai 2019 sebelum COVID, alhamdulillah cukup lumayan bagus untuk penjualan omset. Ketika COVID 2019-20 sampai 2024 ini itu mengalami penurunan yang luar biasa. Nggak tahu, mungkin ini diakibatkan ekonomi global apa seperti apa, yang jelas kondisi penjualan menurun sangat jauh sekali. Sehingga dengan kondisi seperti ini saya mencari solusi melalui berbagai macam media, terutama bagaimana untuk saya ada punya beban dengan perbankan dan saya ingin cepat melunasi utang-utang yang beban yang ada di saya ke perbankan tersebut. Bapak waktu itu mulai tahun 2006 bisnis mebel itu. Awal mula modal bisnis itu apa, Pak? Dari mana? Awal mula bisnis mebel itu bermodal dari keberanian aja. Sebetulnya dari modal finansial itu tidak terlalu besar, walaupun memang itu ada. Jadi lebih ke kepercayaan dari teman-teman supplier yang mana sebelumnya memang ikut pernah memasarkan, terus akhirnya support teman-teman dan buka toko. 2006 buka toko mebel itu. Itu sampai tahun berapa tuh Bapak nggak ada utang di dalam itu? 2009? Iya, 2009. Itu awal mula ngambil utang tuh? Awal mula ngambil utang di 2009. Ya, karena memang dari awal buka sampai dengan 2009 itu jujur bank tidak percaya. Karena memang dengan stok barang yang kurang, penjualan juga yang kurang bagus. Jadi sampai dengan 3 tahun pertama itu bank tidak percaya. Padahal kita sudah pernah juga mengajukan. Karena tidak ada percayaan, belum ada saat itu. Jadi bank belum bisa memberikan di 2009. Terus akhirnya di ACC tahun berapa sih? Akhirnya setelah itu karena memang melihat kondisi usaha kita ya ada peningkatan di 2009, terus berjalan yang akhirnya saat itu bukan kita lagi yang mencari pinjaman, tapi bank yang kontrol, ngecek, mempertanyakan bagaimana tentang perkembangan usaha kita dan mungkin itu layak, yang akhirnya dari situ kita mulai diberikan pinjaman oleh bank dari sekitar pertengahan 2009 dan itu sampai sekarang. Berapa Pak awal mula Pak? Awal mula kasih pinjaman hanya 10 juta aja sama pihak bank. Ya, karena memang dianggap mungkin belum layak dan kita juga memang saat itu kenapa hanya nilai kecil itu karena memang kapasitas kita juga belum besar. Masih kecil saat itu 2009. Seperti itu. Lambat laun akhirnya bertambah sampai ya,
Alhamdulillah dari 10 kita ambil dalam jangka yang relatif singkat, 1 tahun, 1 tahun. Jadi dari 10 ke 20 ke 50 ke 70 ke 100 ke 400 ke 700 dan sekarang berbeban di 3,5 M. Alhamdulillah. Cicilan yang per bulan yang dikeluarkan berapa? Cicilan per bulan untuk yang nilai sekarang itu di angka sekitar 40-an, 40 juta. Ya. Apa Pak yang dirasakan Pak? Ya, memang selagi kita jadi waktu pengambilan kita di tahun 2016 itu memang kondisi usaha lagi bagus. Makanya kita berani ambil resiko dan memang biasa aja gitu, alhamdulillah. Tapi setelah di tahun 2019-20 dengan adanya COVID-19, jadi mulai goyang, mulai semakin berkurang, yang akhirnya ya berat untuk memenuhi kewajiban angsuran seperti itu, gitu ya. Terus itu berarti dari 2024 sekarang punya cicilan 40 juta per bulan. Untuk dari keluarga ada persoalan? Jadi memang dengan beban itu dimulai dari 2022 lah ya, 2 tahun belakangan ini itu yang terparah, sehingga ya memang ada apa namanya pengaruh ya terhadap keharmonisan di keluarga. Walaupun memang kita jaga sebisa mungkin, terus juga dengan ketenangan, kegelisahan itu ada gitu, ada kena pengaruh gitu, kalau sampai cekcok sih enggak, cuman memang lain lah gitu, pikiran kita serasa terbebani benar dengan utang itu gitu. Terus akhirnya kok bisa ketemu MMC ini? Nah, alhamdulillah dengan sekarang banyaknya media, jadi menemukanlah di media, yaitu melalui channel YouTube MMC Sari Awet, yang di situ channelnya Lunas Utang Miliaran. Begitu dibuka, terus ada nomor yang dihubungi dan kita terinspirasi oleh banyak video dan memang testimoni. Coba kita menghubungi nomor yang ada dan kita bersilaturahmi, yang akhirnya kita bisa hadir dan ikutlah untuk mengikuti acara-acara yang diselenggarakan MMC ini. Awal mula apa tuh Pak? Kapan itu ikut? Baru 2 bulan kemarin. Iya. Jadi pas 1 minggu sebelum acara BEMIM yang pertama, begitu kita silaturahmi mempertanyakan, jadi seminggu setelah datang ke sini terus adanya diselenggarakan acaranya BEMIM. Nah, jadi kita mengikuti untuk acara BEMIM. Dan setelah BEMIM 1 bulan kemudian di bulan ini adanya acara TBE, dan setelah TBE 4 hari kemudian kita mengikuti acara yang sekarang diselenggarakan, yaitu PBTR. Alhamdulillah. Kira-kira PBTR ini apa yang didapat Pak? Jadi di acara PBTR ini kita diajarkan banyak hal, terutama bagaimana fundamental kita, juga bagaimana kita diajarkan untuk menangani cara-cara, teknik-teknik, teori dan semuanya tentang lunas hutang, dan juga bagaimana kita meningkatkan untuk omset penjualan kita untuk supaya usaha kita lebih berkembang kembali, bangkit kembali. Juga banyak hal ilmu-ilmu syariah yang diajarkan kepada kita di dalam PBTR ini. Untuk persoalan itu tadi Bapak bilang tentang bisnis syariahnya. Ini kan sedangkan Bapak punya cicilan 40 juta tuh. Betul. Nah, itu dibahas nggak Pak? Persoalan itu dituntaskan? Itu juga dibahas sampai tuntas. Insya Allah sudah ada bekal ilmu dari PBTR ini. Ke depan mulai mungkin sejak selesainya acara ini itu akan diproses, dan mudah-mudahan dengan semua ilmu yang kita dapatkan dari PBTR ini, hutang-hutang, segala permasalahan fundamentalnya, utangnya, usahanya dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan syariat Islam, mudah-mudahan. Mungkin ada yang disampaikan Pak untuk teman-teman di luar sana, pengusaha yang belum ikut MMC tapi masih terlena dengan utang-utang, bahkan masih betah bayar cicilan.
Ya, bagi teman-teman semuanya yang masih berbeban dengan hutang atau ada kendala di usaha atau banyak hal di masalah usaha untuk kemajuan dan melunasi hutang dan lain-lain, jangan salah pilih. Ayo mari kita bergabung di MMC ini untuk sama-sama belajar segala ilmu, pengetahuan tentang usaha, tentang bagaimana cara melunasi utang dan lain-lain. Insya Allah di MMC ini ada solusinya. Kan tapi bayar mahal, Pak. Banding nggak? Kalau soal bayar itu relatif, bisa dikatakan mahal, bisa dikatakan murah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa harga itu tidak bisa dipungkiri dengan kualitasnya, gitu. Jadi Sepadan. Harga tidak membohongi kualitas pelajaran, ya. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi, Pak. Kiranya itu saja harapan saya secara pribadi. Ya, terima kasih semua orang kru dari MMC, para fasilitator dan semuanya yang sudah membimbing kami, mengajarkan ilmu-ilmu kepada kami. Mudah-mudahan semuanya dijadikan suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi